Gak ada kata tapi, manajemen PSIS ultimatum pemain, sikat 6 poin atau makin terpuruk. PSIS Semarang benar-benar berada di titik kritis. Kekalahan demi kekalahan membuat tekanan kian berat. Situasi ini memaksa manajemen bersikap tegas, tidak ada lagi ruang kompromi di tengah ancaman degradasi yang semakin nyata. Kondisi terburuk kembali dialami PSIS setelah pekan ke-16 Championship 2025-2026, bermain di Stadion Jatidiri dengan dukungan penuh supporter. Laskar Mahesa Jenar justru tumbang telak dari Deltras FC dengan skor 0-3. Hasil tersebut menjadi pukulan keras. PSIS gagal memanfaatkan status tuan rumah dan justru semakin terbenam di zona merah klasemen sementara. Harapan untuk bangkit masih ada, namun margin kesalahan kini nyaris tidak tersisa. Chief Operating Officer PSIS Semarang Faris Julinar Maurisal tidak menutupi kekecewaan mendalam yang dirasakan seluruh elemen tim. Ia menegaskan kondisi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan respons cepat. Tentu kami terpukul, apalagi ini terjadi di kandang sendiri dengan dukungan supporter yang luar biasa. Posisi kami semakin tidak aman, itu yang benar-benar kami rasakan saat ini, tutur Faris. Menurut Faris, PSIS tidak lagi berada pada fase awal kompetisi. Situasi sekarang menuntut kesadaran penuh dari semua pihak. Setiap laga menjadi final dan tidak ada alasan untuk tampil setengah hati. Ini bukan awal musim, kami ada di zona degradasi dan tidak bisa bersantai. Semua harus sadar kami ada di posisi seperti apa sekarang, sambungnya. Manajemen bergerak cepat dengan melakukan evaluasi menyeluruh. Diskusi intens digelar bersama pelatih kepala Jafri Sastra, jajaran asisten, hingga analis tim. Fokus utama adalah mencari solusi konkret agar PSIS keluar dari tekanan. Kami harus kerja keras, target kami jelas, PSIS harus bertahan. Di kondisi terpuruk seperti ini, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada pemain lama atau pemain baru, semuanya satu, PSIS, ujarnya. Solidaritas menjadi kunci utama yang terus ditekankan. Faris meminta seluruh pemain dan tim pelatih saling mendukung. Menurutnya, hanya kebersamaan yang bisa menjaga peluang PSIS tetap hidup di kompetisi. Pelatih ke pemain, pemain ke pelatih harus saling support. Apapun akan kami lakukan agar PSIS bisa bertahan di Liga 2, meski itu tidak mudah, lanjutnya. Menatap dua laga kandang tersisa, manajemen PSIS mengeluarkan ultimatum tegas. Tidak ada kata tapi, target 6 poin wajib diamankan. Kegagalan meraih hasil maksimal hanya akan membawa PSIS semakin terpuruk dari persaingan. Luan Sergio merapat ke Persela Lamongan usai tinggalkan Semarang. Bursa transfer kembali memanas, pergerakan pemain jelang putaran kedua Pegadaian Championship 2025-2026 menjadi sorotan. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Luan Sergio yang akhirnya memilih membuka lembaran baru dalam karirnya. Gelandang asing PSIS Semarang itu dikabarkan segera bergabung dengan Persela Lamongan. Kepindahan ini menandai berakhirnya perjalanan Luan bersama Laskar Mahesa Jenar setelah dinilai tidak lagi masuk dalam rencana tim. Nama Luan Sergio memang sudah tersisih dari skema PSIS Semarang pada bursa transfer Januari tahun 2026. Pemain asal Brasil tersebut tidak lagi diproyeksikan memperkuat tim pada putaran kedua kompetisi. Keputusan itu membuat masa depannya langsung menjadi bahan spekulasi. Beberapa klub disebut memantau situasinya sebelum Persela Lamongan bergerak paling serius untuk mengamankan jasanya. Kehadiran Luan diharapkan bisa segera terintegrasi dengan tim agar adaptasi berjalan cepat di tengah ketatnya persaingan championship musim ini. Persela Lamongan menilai pengalaman Luan selama bermain di PSIS Semarang menjadi modal penting. Jam terbang di kompetisi domestik membuatnya tidak membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri. Gelandang berusia matang itu diyakini mampu menambah kualitas dan kreativitas lini tengah Laskar Joko Tingkir. Karakter permainannya dianggap sesuai dengan kebutuhan tim dalam menjaga keseimbangan. Selama berseragam PSIS Semarang, pemain bernama lengkap Luan Sergio Nascimento Dias de Almeida mencatatkan 11 penampilan. Dari kesempatan tersebut, ia berhasil menyumbangkan 1 gol. Meski demikian, performanya dinilai belum berkembang maksimal. Luan gagal menjadi pemain asing andalan yang konsisten, sehingga manajemen PSIS memilih melepasnya.